Sepertinya kekacauan ini disebabkan oleh pendekar liar. Kemampuan mereka setara dengan para prajurit. Pendekar liar? Siapa mereka? Jika Mada tewas, itu sudah resikonya sebagai abdi istana. Apakah itu artinya kita sudah mengabaikan kesatria? Hutan ini akan menjadi kuburanmu, Mada. Orang ini sangat hebat. Baru saja aku bermimpi sangat buruk mengenai Pangeran Garbapati dan Kanda Prabu, Rai. Di dalam mimpiku, mereka berdua tidak saling kenal, bahkan saling menyerang satu sama lain. Siapa sebenarnya Ki Kalanayang? Dia adalah orang kepercayaannya Mahapati Kediri, Kebu Mundaran. Ini adalah misteri yang harus segera Mada ungkap, Eyang. Tapi harus berhati-hati dan selalu waspada, karena pasukan mereka sudah menyebar di berbagai titik yang akan kita lalui. Eyang, aku sungguh belum mengerti apa tujuan Ki Kalanayang. Nyuwun sewu Raden, aku juga belum mengerti. Nanti sambil menangkap Surya Gendro dan Kebo Ireng, aku dan Mada akan berusaha mengungkap siapa arah Kalanayang itu. Betul sekali, Raden. Dan jika berkenan, ada keperluan apa Raden kesini? Aku sedang dalam perjalanan menuju Kediri untuk menemui Kang Mas Garbapati. Mungkin kondisi ini juga yang membimbing langkahku untuk pergi ke Kang Mas Garbapati. Nyuwun sewu Raden. Kalau gitu, kita berpisah di sini. Berhati-hatilah, Raden. Baik, Eyang. Terima kasih. Mada, saya pamit dulu. Ayo, Mada. Ayo, Eyang. Ada apa, Mbok? Kenapa Mbok terlihat cemas? Maaf Jatinawang, saya cuman mengkhawatirkan keadaan Doro Putri. Takut terjadi apa, Mbok? Sebenarnya, apa yang terjadi? Sepertinya ada yang Mbok Surti tutupi. Tidak apa-apa, Shaoling. Saya cuman terlalu mengkhawatirkan keadaan Doro Putri. Lebih baik kita percepat saja langkah kita. Saya tidak mau terlambat membawa tabib ke Kediri untuk Doro Putri. Mari, Mbok. Kaulah dasi sekalian, dengarkan pengumuman dari saya ini baik-baik. Pangeran Garbapati sedang mencari seorang pendekar tangguh yang akan menduduki jabatan sebagai seorang senopati Kediri. Barang siapa yang tertarik, dipersilahkan untuk datang ke Istana Kediri. Dan kami akan memilih salah satu dari kalian yang memang terbukti ketangguhannya di medan tarung jago. Barang siapa yang mampu bertahan sampai akhir pertarungan akan kami nobatkan sebagai seorang senopati Kediri. Siapa kamu? Beraninya datang ke tempat ini. Ayo, tangkap dia!
Sugeng Rawuh Ki Arya Kalanaya. Mohon maaf jika penyambutan kami kurang berkenan di hati Ki Arya Kalanaya. Aku bangga dengan pertahanan kalian. Dan kalian juga sigap menghadapi aral yang menghadapi kalian. Terima kasih atas pujian yang telah Ki Arya Kalanaya sampaikan. Semua ini tidak terlepas dari tempaan yang sudah Ki Arya Kalanaya berikan kepada kami. Barong, berdirilah. Barong, kau kumpulkan pendekar yang pilih tanding yang kau miliki. Tempa kemampuan bela diri dan kanuragan mereka. Aku membutuhkan sumbangsih mereka untuk diikutsertakan dalam pemilihan Senopati Kediri yang akan diadakan secepatnya. Sendiko Ki. Ampun Pangeran. Saya ingin melaporkan bahwa saya sudah menyebarkan pengumuman tentang pemilihan Senopati Kediri. Bagus, Paman. Setelah ini, aku ingin menyingkirkan Paman Lembusora dan Mada. Aku ingin orang yang mengabdi ke Kediri adalah orang-orang pilihanku, agar aku bisa memastikan kesetiaan mereka padaku, seperti kesetiaan Paman padaku. Sendiko Pangeran, terima kasih. Dan Pangeran bisa memastikan itu. Saya akan selalu setia kepada Pangeran, sampai kapanpun. Bagus. Jika Lembusora dan Mada disingkirkan, maka hilang juga penghalang saya. Mbok Surti, Mbok, Mbok Surti, aku haus, Mbok. Mbok Surti. Tuh Gusti, tidak tega rasanya melihat keadaan biungnya Mada seperti ini. Tapi jika aku menolongnya, aku takut dihukum. Mbok Surti. Punten dalam sewu, Gusti. Bagaimana keadaan Nyimas Manggrani sekarang? Ampun, Gusti. Keadaannya bertambah parah, tapi dia masih hidup. Kenapa perempuan ini masih hidup? Padahal racun itu sangat kuat. Apa saya harus menambahkan racunnya lagi agar Nyimas Manggrani bisa langsung tewas? Karena saya yakin tewasnya Nyimas Manggrani akan membuat Mada menjadi lemah. Cairan apa itu? Ini adalah obat untuk Nyimas Manggrani, Gusti. Nyimas Lelan Manggrani sakit. Sakit apa? Apa sudah ada tabib yang mengobatinya? Maaf, Gusti. Tapi di Kediri ini tidak ada tabib yang mujarab. Lalu tindakan apa yang sudah kalian ambil untuk mengobati Nyimas Lelan Manggrani? Saya sudah menugaskan Mbok Surti untuk pergi ke Majapahit, menjemput seorang tabib untuk mengobati Nyimas Manggrani, Gusti. Aku ingin melihat kondisi Nyimas Lelan Manggrani. Sudah sejak kapan keadaan Nyimas Lelan seperti ini, Mbak?
Punten dalam sewu, Gusti. Sejak Den Mada datang terakhir ke istana ini. Demi Yang Maha Kuasa, semoga Mbok Surti cepat membawa tabib ke sini. Keadaan Nyimas Lelan sangat memprihatinkan. Kula nuwun. Monggo. Punten dalam sewu, Ki. Saya datang ke sini untuk minta tolong sama Kinalantaka. Saya mohon Kinalantaka mau ikut saya ke Kediri untuk mengobati Ndoro Putri Lailan Mangrani yang sedang sakit di istana Kediri. Sakit apa gerangan beliau? Itulah, Ki, alasannya kenapa saya datang ke sini. Saya sendiri juga tidak tahu sampai sekarang Ndoro Putri itu sakitnya apa. Ya. Kalau begitu kita berangkat sekarang. Baik. Jatinawang, Xiaoling, kalian ikut? Tentu, Guru. Aku ingin melihat kondisi Nyimas Mangrani. Baiklah, mari. Ada apa, Mada? Eyang, tiba-tiba Mada merasa ada sesuatu yang menimpa biung Eyang. Jagat Dewa Batara. Ada apa, Eyang? Apa yang terjadi pada biung? Eyang, tolong katakan pada Mada, apa yang terjadi dengan biung? Sepertinya biungmu sakit. Apa? Biung sakit, Eyang? Apakah sakitnya parah? Eyang lihat, sakitnya cukup parah. Apa yang sebenarnya menimpa Nyimas Lelan Mangrani? Mbak, apakah Mbok Surti sudah kembali membawa tabib? Ampun, Gusti. Mbok Surti belum kembali. Kula nuwun. Monggo. Mbok Surti Dan Mada. Ampun, Den. Nyuwun sewu, Den. Mbok Surti, bagaimana keadaan biung, Mbok? Den. Maafkan Simba, Den. Katakan, Mbok, bagaimana keadaan biung? Sudahlah, Mada. Mungkin Mbok Surti tidak bisa menjelaskan bagaimana keadaan biungmu sekarang. Eyang, apakah Mada harus menunda tugas Mada untuk menangkap Kebo Ireng dan komplotan para pendekar anak buah Ki Arya Kalanayang dan kembali ke Kediri untuk melihat biung? Jangan, Mada. Lanjutkan tugasmu. Biar Paman, Xiaoling, dan Kinalantaka yang mengurus biungmu. Dan kalian, apa yang membawa kalian kemari? Panjang ceritanya, Ki. Nanti akan saya ceritakan. Dan kamu, Mada, sebaiknya kamu melanjutkan tugasmu. Persoalan
Biungmu serahkan kepada yang kuasa, dan aku akan berusaha menyembuhkan biungmu. Baiklah kalau begitu, Paman Jatinawang, Kinalantaka, Bibiling, sampaikan salam Mada untuk Biung. Aku akan berangkat bersama Mada. Kalian berhati-hatilah. Baik, kami mohon pamit. Punten dalam sewu. Mohon ampun Pangeran. Hamba ingin melapor. Ada apa lagi, Paman? Aku ingin beristirahat sekarang. Mohon ampun Pangeran. Tapi ini hal penting. Kondisi Nyi Mas Lelan Manggrani sudah semakin memburuk. Jika kondisinya memburuk, apakah itu salahku? Mohon ampun Pangeran. Hamba tidak menyalahkan siapapun. Tapi hamba sangat mengkhawatirkan kondisi Nyi Mas Lelan Manggrani. Sementara Mbok Surti belum kembali membawa tabib. Punten dalam sewu, Pangeran. Ada apa lagi sekarang? Ampun, Pangeran. Hamba ingin melaporkan bahwa Mbok Surti, Jatinawang, Nona Sioling, dan Kinalantaka sudah tiba di Istana Kediri. Ampun Gusti. Selamat datang. Aku sudah tidak sabar. Ingin melihat Nyi Mas Lelan Manggrani sembuh seperti dulu. Mari. Kemana gerangan Nyi Mas Lelan Manggrani? Prajurit! Ampun Gusti. Apa kau melihat ada orang yang masuk ke dalam sini? Ampun Gusti. Hamba tidak mengetahuinya. Rupanya ada yang ingin main-main denganku. Gajah Mada, Jul, sudah sekian lama kita tidak bertemu Nyi Chloe, Jul. Aku lapar lagi, Jul. Memangnya kamu saja yang lapar? Aku juga lapar. Kamu dengar tidak? Itu kan suara ketawa Nyi Chloe. Berarti semedinya sudah selesai, Jul. Iya, semedinya sudah kelar, Nyi Chloe. Nyi Chloe.
datang Ki Chloe. Aku telah mengakhiri semediku yang panjang. Dan sekarang tubuhku terasa lebih ringan dan kesaktianku semakin berlipat ganda. Hebat Ki Chloe, guru kita hebat Jul. Dan sekarang sudah saatnya aku mencoba ilmu baruku. Iya Nyi, kalau ilmu itu memang harus diuji coba Nyi. Betul Nyi. Dan aku yakin tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan kesaktianku begitu mudah. Bajul, Bawor. Iya Nyi. Ayo, kita temui musuh-musuh kita. Dan kita taklukkan mereka semua. Ayo, ayo. Prajurit, Hamba Gusti. siapkan kuda untukku dan bawa beberapa prajurit untuk menemaniku. Sindiko Gusti. Mari kita. Eyang, kenapa perasaan Mada terus gelisah? Apa Eyang juga merasakan hal yang sama? Pasti kalian sedang mencari kami, bukan? Hati-hati, Mada. Pasti mereka sudah merencanakan siasat baru. Baik, Eyang. Tangkap mereka! Jadi ini anak yang bernama Mada. Ternyata benar. Dia ini cukup tangguh. Seorang anak kecil mampu menandingi kekuatan pasukanku yang sudah cukup terlatih. Tapi aku belum saatnya menampakkan diriku di hadapan mereka. Ini menjadi tugas baru untukku. Selain para manggala, anak ini akan menjadi tugas panjangku untuk menaklukkan Majapahit.
Prajurit, menyebarlah kalian ke segala penjuru agar pencarian Nyimas Manggrani bisa cepat selesai. Sendiko Gusti. Ayo cepat, sisir semua wilayah ini. Jangan sampai ada yang terlewat. Sendiko Gusti. Sepertinya sedang ada yang bertarung. Jangan-jangan. Siapa yang melakukan semua ini? Sepertinya ada yang sengaja menghalangi perjalananku. Seperti Ki Kalana yang lihat sendiri. Kemampuan Mada tidak bisa dipandang sebelah mata. Meskipun usianya masih kecil, nampaknya dia akan menjadi musuh tangguh kita setelah para Manggala Majapahit itu. Kamu betul sekali, Baro. Lalu, apa tindakan kita selanjutnya, Ki? Langkah berikutnya adalah bergabung dengan kami, Arya Kalanayang. Gajah Mada, ku satukan Santa. Kau sang Gajah Mada, ku satukan Santa. Langkah berikutnya adalah bergabung dengan kami, Arya Kalanayang. Willis. Untuk apa kamu datang kemari? Aku membawa pesan dari guruku, agar kamu tidak harus lagi berjuang sendirian. Sampaikan pada gurumu, aku menolaknya. Saat ini aku tidak memerlukan seorang sekutu. Sombong sekali kamu, Ki Kalanayang. Lagi pula, kamu hanya punya seorang guru. Guru Palaraja, yang hanya menginginkan Kartarajasa dan keturunannya. Sementara keinginanku lebih dari itu. Jumawa kamu. Kamu tidak menghargai jasa guruku padamu. Guru. Dia tidak pantas untuk menyandang gelar seorang guru. Kamu benar-benar menaikkan pitamku. Akan kuhabisi kamu. Biarkan aku saja yang menghadapinya, Guru. Tidak usah. Biar aku akan mencoba ilmu baruku untuk menghancurkan dia. Sudah menguasai ajian balas samudra. Ajian yang belum ada tandingannya di dunia tokoh hitam. Aku harus pergi meninggalkan pertarungan ini sebelum aku mati. Jangan kejar dia. Tapi Ki, biarkan dia pergi. Dia itu bukan musuh kita. Dan juga bukan sekutu kita. Suatu saat, dia dan gurunya akan bertekuk lutut pada kita.
Kalanayang menolak bersekutu denganku. Benar, Guru. Bahkan dia menyerangku. Aku kenal baik dia. Tapi aku tidak menyangka dia bersikap demikian. Guru, Arya Kalanayang sudah berhasil menguasai ilmu ajian bala samudra. Ilmu yang diperebutkan para tokoh hitam. Dan jarang sekali ada yang berhasil. Ajian bala samudra. Kalau dia menantangku, aku akan bertarung dengan dia. Meskipun tujuan kita sama, mendirikan Kediri baru. Orang yang menculik Nyimas Mangrangi sepertinya bukan orang sembarangan. Mereka begitu cepat meninggalkan istana tanpa meninggalkan jejak. Sebaiknya kita berpencar, Guru. Kita harus segera menemukan Nyimas Mangrangi. Baik. Nanti kalau kalian lebih dulu ketemu dengan mereka, berikan ini kepadanya. Tapi bagaimana kalau Guru yang menemukan lebih dulu? Aku masih ada satu lagi. Udah cepat. Ayo, jangan membuang waktu. Baik, Guru. Gusti, kami telah berhasil melaksanakan tugas, Gusti. Bagus. Hanyutkan perempuan itu di sungai tambak beras. Sendiko, Gusti. Tapi ingat, jangan sampai ada satu orang pun yang melihat kalian. Sendiko, Gusti. Jalan! Sepertinya mereka yang menculik Nyimas Mangrangi. Benar, Jatinawang. Aku juga yakin itu mereka. Hei! Berhenti kalian! Ayo, cepat lari! Cepat lari! Cepat lari! Berhenti kalian! Dan cepat serahkan Nyimas Mangrangi pada kami. Lebih baik kalian menyingkir, atau kami habisi. Ha! Xiaoling, kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Cepat kau habisi mereka. Sepertinya luka dalammu cukup parah. Aku tidak apa-apa, Jatinawang. Cepat kau selamatkan Nyimas Mangrangi. Ayo cepat, cepat ya! Hei, jangan lari kau! Kau sang Gajah Mada.
Punten dalam sewu pangeran. Bagaimana tugasmu, Paman? Ampun pangeran, saya sudah berhasil menjalankan tugas yang dititahkan oleh pangeran kepada saya. Jika aku belum berhasil menyingkirkan Mada, setidaknya aku sudah berhasil menyingkirkan orang yang sangat berpengaruh dalam hidup Mada. Sehingga Mada akan menjadi anak yang lemah dan tidak berdaya. Wor, akhirnya kita sampai juga di Kediri, Wor. Betul, Jul. Nyi, kita mau apa di Kediri, Nyi? Aduh, Wor, yang pasti kita mau jalan-jalan, ya kan, Nyi? Iya. Wah, asik dong, Jul, kita jalan-jalan. Jadi betulan, nanti di Istana Kediri ada pemilihan Senopati. Ya, tentu saja betul. Wong saya sudah niat mau nonton. Wah, pasti seru ya, dan banyak orang di sana. Aku harus ambil bagian dalam pemilihan Senopati itu. Bagus, Nyi. Betul, Nyi. Hebat, Nyi. Ayo. Mau kemana kalian? Kami mau mengikuti pemilihan Senopati. Iya, benar. Ragil, apa aku tidak salah dengar? Mereka mau ikut pemilihan Senopati Kediri. Ya. Dengar. Daripada kalian capek-capek mengikuti pemilihan Senopati, lebih baik kalian kembali dan bergabung dengan Ki Patiraga. Heh, bagaimana kalau aku tidak tertarik? Berarti kami akan memaksamu, Nyi Chloe. Coba saja, kalau kalian mampu. Kocir sih gak ada apa-apanya, Jul. Ragil, aku tidak menyangka berapa lama kita tidak berjumpa dengannya. Ilmu kanuraganya meningkat sangat pesat. Benar sekali, Kojer. Kita harus hati-hati dengan dia. Kalian beruntung hari ini, karena aku tidak punya hasrat untuk menghabisi kalian. Tapi ingat, aku tidak akan pernah tunduk pada siapapun, termasuk kepada Patiraga. Mengerti kalian? Ayo. Kemana mereka membawa Nimas Mangrani? Mereka akan menghanyutkan tubuh Lailan
ke dalam sungai Tambak Beras. Aku harus cepat. Kalian lanjutkan perjalanan. Biar kami yang menghadapi orang tua itu. Serang! Aku harus menghabisi orang ini supaya aku masih bisa menyelamatkan Nimas Maharani. Serang! Nimas Maharani! Nimas Maharani! Nimas Maharani! Siapa kalian? Dan apa yang kalian inginkan? Kami ingin mengajakmu menghadap pimpinan kami. Kau sang Gajah Mada, kesatria santa. Kau sang Gajah Mada, kesatria santa. Aku benar-benar minta maaf. Karena aku tidak bisa menyelamatkan Nimas Maharani. Aku juga tidak tahu apa yang harus aku katakan pada Mada, Paman. Seorang kesatria pun tidak akan sanggup menahan semua ini. Aku juga tidak bisa menampakkan wajahku di hadapan Mada. Karena aku tahu bagaimana perasaan Gajah Mada ketika dia mendengarkan biungnya sudah tidak ada. Ampun Ki, hamba ingin melaporkan. Mada sedang memburu pasukan kita. Sudah berulang kali kami mencoba untuk mengalahkannya. Namun kami belum berhasil, Ki. Baiklah, Baro. Sekarang tugasmu carilah Empuran Tepan. Bawa dia menghadap kepadaku. Aku akan merintahkan dia untuk membuat sebilah pusaka sakti yang takkan pernah terkalahkan. Baik, Ki. Aku prihatin atas kematian Nimas Maharani. Aku berharap berita ini tetap dirahasiakan sampai Mada berhasil menjalankan tugasnya. Mohon ampun, Pangeran. Tapi ini sangat tidak adil. Seharusnya kita mengirim prajurit untuk menjemput Mada. Lalu kita harus menyampaikan berita duka ini. Paman, Mada sedang menjalankan tugas istana, membela kejayaan istana. Aku tidak mau mengganggunya dengan berita yang sepele. Lagi pula, aku akan mengadakan acara besar untuk memilih calon senopati. Semua prajurit pasti akan sibuk dengan segudang tugas dan kegiatan mereka. Mohon ampun, Pangeran. Tapi ini bukanlah hal yang sepele.
Ini adalah berita dari kematian seorang ibu abdi istana. Selayaknya kita harus memberikan penghormatan terakhir. Dan Mada harus ada di sini. Pangeran harus mengirim prajurit untuk menjemput Mada. Jika tidak, izinkan hamba sendiri yang akan menjemput Mada, Pangeran. Baiklah, jika itu pilihan Paman. Tetapi, selangkah saja Paman meninggalkan istana Kediri. Jangan harap aku menerima Paman kembali ke istana Kediri. Berhenti! Kalian tidak akan saya izinkan masuk selangkah pun ke dalam padepokan. Pak Tua, akhirnya kamu muncul tepat pada waktunya, Pak Tua. Siapa kalian? Dan apa yang kalian inginkan? Kami ingin mengajakmu menghadap pimpinan kami. Siapa pimpinan kalian? Pimpinan kami, Ki Arya Kalanaya. Arya Kalanaya. Sekarang, Pak Tua ikut kami. Aku tidak akan mau ikut sama kalian. Silahkan kamu pilih. Kamu mau menyerah dengan sukarela? Atau muridmu ini aku habisi? Baiklah. Aku ikuti kemauan kalian. Jadi Gusti tetap melanjutkan perjalanan ke Majapahit. Benar, Paman. Aku harus cepatnya tiba di Majapahit. Aku mohon pamit, Paman. Baik, kalau begitu. Siapa kamu? Kalian tidak usah banyak omong. Kalian harus mati di tanganku. Siapa dia, Paman? Entahlah. Aku tidak mengenalinya. Dan aku tidak tahu apa maksudnya.
Mengapa guru menghentikanku untuk membunuh Paman Lembusura dan Kinalantaka? Mereka berdua menyebalkan. Padahal mereka berdua udah membangkang perintahku. Dan aku akan membuktikan pada mereka bahwa aku tidak menerima atas semua pelakuan mereka padaku, guru. Nyuwun sewu, Pangeran. Buat apa kita mengotori tangan membunuh orang-orang di luar rencana kita? Semakin banyak kita membunuh, semakin cepat rencana kita terbongkar. Bersabarlah, Pangeran. Baiklah, guru. Saya mohon pamit. Siapakah orang yang mengenakan jubah hitam? Kenapa dia seperti sedang mengincar Paman? Dan kenapa serangan demi serangan, seolah membabi buta, bagai orang yang sedang dikuasai api amarah? Aku harus menemui sang guru dan menanyakan perihal ini. Hormati sang guru. Ada apakah, Nanda Prabu? Guru, dari sekian banyak pertarungan yang pernah aku alami, kenapa aku tidak bisa melupakan pertarunganku dengan seseorang yang menggunakan jubah hitam tersebut? Mungkin bisa jadi karena sesungguhnya dia bukan musuh Nanda Prabu. Dia bukan musuh Nanda Prabu. Tapi dia telah dimanfaatkan oleh orang lain yang membenci Nanda Prabu. Siapakah orang yang memperalatnya, guru? Ampunkan aku, Nanda Prabu. Mata batinku tidak mampu menembus dan menduga siapa orang itu. Ini berat. Aku harus mencari dan menemukan pendekar berjubah. Sewu Ki Kalanaya, hamba membawa empu rantepan ke hadapanmu. Jika bukan mempertaruhkan nyawa muridku, aku tidak sudi menemuimu, Kalanaya. Paman adalah sahabat bopoku. Sudah sepantasnya Paman ikut membantu perjuanganku, karena Paman sudah menganggap aku sebagai anakmu sendiri. Aku menyayangimu. Tapi aku benci sama sifat angkara yang bernaung di jiwamu, Kalanaya. Kau telah memilih jalan yang salah. Pengabdianmu pada Kebo Mundarang itu sia-sia. Kediri telah runtuh di bawah kaki Majapahit. Aku sudah muak dengan semua cerita itu, Paman. Sudahlah, Kalanaya. Akhiri kebencianmu pada Majapahit. Mari kita bersatu padu membangun kekuatan agar Majapahit semakin dipandang di bumi Nusantara ini. Itu tidak mungkin pernah terjadi. Orang-orang Majapahit itu adalah orang-orang yang licik, serakah. Mereka telah menindas semua orang-orang yang telah setia dengan Prabu Jayakatwang. Dan aku akan mempertaruhkan segalanya untuk merebut kembali kejayaan dari tangan orang-orang itu. Lantas, apa maumu? Paman, aku membutuhkan sebuah pusaka sakti
untuk bisa mengalahkan pusaka gada milik seorang bocah kecil yang bernama Mada. Kalanaya, pusaka sakti yang dimiliki Mada bukan terletak pada gada itu, tapi keluhuran budi pekerti dan cita-cita yang tulus, itulah pusakanya. Sudahlah, Paman. Aku sudah muak dengan semua ceramahmu. Yang penting, kamu harus selesaikan pusaka sakti itu. Kalau tidak, murid kesayanganmu akan tewas di tanganku. Baro, berikan tempat yang nyaman dan aman kepada Paman. Awasi dia dan pastikan dia untuk menyelesaikan pusaka itu. Baik, Ki Kalanayang. Mari, Bu. Berhentilah anak muda. Tunjukkan siapa dirimu. Tunjukkan wajahmu, dan aku akan mengampunimu. Sekali lagi aku peringatkan. Tunjukkan wajahmu. Sudah kuduga. Kartarajasa akan dihantui rasa penasaran. Dia belum puas dengan pertarungannya kemarin. Ini saatnya aku memaksa Garbapati untuk menghabisi. Garbapati, serang terus, habisi Romomu. Nanda Prabu sedang dalam bahaya. Lawannya seperti dikuasai oleh kekuatan besar. Aku harus membantunya. Mana dia pergi?
Aku harus terus mengejarnya. Tunggu! Risanggu. Jangan dikejar dia, Nanda Prabu. Guru, aku harus segera mengejarnya. Aku akan membongkar penyamarannya. Jika Nanda Prabu mengejarnya, Nanda Prabu akan masuk ke jebakan seseorang yang akan mencelakai Nanda. Tapi Guru, manusia berjubah itu telah membuatku penasaran. Waktu akan menjawab rasa penasaranmu itu. Percayalah, Nanda Prabu. Baiklah, Guru. Terima kasih. Sulit sekali mengalahkan Kartarajasa. Aku harus punya cara lain untuk mengalahkannya. Ada apa, Paman? Ampun, Pangeran. Raden Aditya Warman sudah datang. Mau apa dia kesini? Dari mana kau dapatkan pesan ini? Ampun, Gusti. Gusti Permaisuri darah jingga, Gusti. Lantas bagaimana dengan Madan? Apakah dia sudah tahu? Tewas